Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kadispor Kota Tangerang yang sudah bersama kita, yaitu Bapak Kaunang Esos MM, yang beliau nanti akan memaparkan sejauh mana persiapan pemerintah Kota Tangerang dalam rangka menyambut Porprov yang ke-6 nanti. Oleh karena itu kita kenalan dulu dengan Pak Kaunang. Terima kasih nih Pak Kadis sudah berkenan hadir. Baik Pak Kadis, sebetulnya kita langsung saja nih karena juga jadwal Pak Kadis yang luar biasa. Sejauh mana sih sebetulnya Pak Kadis ini kan kita berkali-kali mundur kegiatan Porprov ini jadwalnya. Jadi yang pastinya pelaksanaan Porprov di Kota Tangerang ini kapan? Lalu apa saja sih kira-kira persiapan umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang? Silakan Pak Kadis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, Pak Om, Ade, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk Porprov ke-6 Banten yang akan diselenggarakan di Kota Tangerang ini besok tanggal 20 November, yang awalnya 10 November. Perubahan ini ditetapkan oleh Ketua KONI Provinsi Banten dan kita menghadiri dan kita siap mengikuti keputusan Ketua KONI Provinsi Banten. Sebetulnya mundur bukan kita usulkan atau apa, memang pertimbangannya mundur itu karena bantuan dari Provinsi Banten itu masuk anggaran APT, sehingga kalau kita tidak dimundurkan, persiapan pengadaan khususnya merchandise, medali yang cukup besar ini sulit terpenuhi dengan waktu yang sangat pendek. Itu sebetulnya bukan karena venue, bukan karena yang lain sebetulnya. Ini yang kita sampaikan ke publik bahwa keputusan KONI Provinsi karena berkaitan hibah yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Banten itu bukan anggaran murni, namun anggaran APT, dan penggunaannya bukan Dispora Kota Tangerang atau KONI Kota Tangerang. Penerima hibah adalah KONI Provinsi dan digunakan sendiri oleh Provinsi. Namun demikian, karena panitia besarnya adalah unsur dari Kota Tangerang, dalam hal ini ketuanya adalah Bapak Wakil Wali Kota, maka sebagai tuan rumah tentu menyusun seperfect mungkin kepanitiaan unsur yang perlu didanai disampaikan, supaya jangan sampai ada hakim wasit tidak bisa nginep hotel karena standar yang berbeda, jumlah yang berbeda. Jangan sampai juga juri wasit tidak terhonori karena kilaf menghitungnya, harinya, orangnya, jumlahnya. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Namun demikian Kota Tangerang insya Allah siap. Pembukaannya, penutupannya. Unsur penting dalam Porprov itu kan ada 3. Satu adalah kesiapan dari atletnya, itu KONI secara keseluruhan untuk 8 kota kabupaten by name sudah masuk, by number duluan, terus by name sudah masuk. Jadi 47 cabur itu setelah caburnya disahkan, terus nomornya disahkan. Nomor itu Om Ade bukan setiap cabur itu nomornya banyak, kayak tinju 14, kayak permainan, kayak dayung berapa, itu jumlah nomor. Maka ada cabur medalinya ada 37, tapi ada cabur yang medalinya cuma 1. Apa itu? Sepak bola, karena sepak bola putri tidak ikut. Setelah atletnya siap, bagaimana dengan venue-nya? Nah, ini Dispora Kota Tangerang bicara venue tidak sendirian, didukung oleh terkait ya Dinas Perkem, Dinas PU untuk menyiapkan venue-nya itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah 80% lebih. Namun demikian masalah venue jangan khawatir. Jadi kalau misalnya green leg hari ini prosentasinya baru 80 lebih sedikit, bukan berarti terus volley nggak bisa dipertandingkan. Kami punya GOR Jati yang mempersiapkan untuk second line gitu ya. Terus kedua misalnya
Bagaimana Polipasir kan belum selesai Pak? Iya, di belakang Rumah Sakit Ar-Rahma juga kita siapkan Polipasir yang selama ini latihan. Pak, itu bola tangan belum siap. Ya, kita ada SMA 7 yang sudah tempatnya untuk latihan. Jadi selalu kami siapkan alternatif kedua. Namun karena sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik, maka mohon doanya seluruh masyarakat kita kebut supaya selesai pada waktunya. Yang ketiga, kalau venue-nya sudah, atletnya sudah, terakhir tentang perlengkapannya. Perlengkapan Dispora ada 47 miliar untuk perlengkapan tanding, tapi bukan latihan. Kadang asumsinya itu kita ngadain perlengkapan, oh kok udah datang-datang buat latihan, ya nggak boleh. Ini sahabat semua atlet cabur juga memberikan informasi bahwa perlengkapan ini untuk pertandingan di hari H. Kalaupun nanti raket hadir, nggak bisa dipakai dulu. Misalnya aerosport pesawat datang, bukan berarti terus buat latihan, tidak. Nanti pas hari H-nya tidak bisa untuk dipakai. Bermitranya dengan siapa? Jelas, kita ada ULP untuk pengadaan. Kita didampingi dengan APH, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada LKPP, ada inspektorat. Ini mendampingi kita dalam proses pengadaan yang cukup besar ini. Maka tidak bisa lagi juga karena pengen-pengennya alat cepat hadir melanggar aturan yang sudah ada. Itu tidak boleh. Dan saya yakin minggu ini seluruhnya sudah terlelangkan, terimput, sehingga semoga Allah ridho pada waktunya sudah. Namun juga yang dilakukan Dispora adalah melalui e-katalog sebelum lelang. Jadi kalau yang ada di e-katalog seluruhnya pakai e-katalog, dan itu barang-barangnya sudah dari kemarin sudah berdatangan. Menyusul lagi nanti perahu, menyusul lagi marching band, itu marching band e-katalog. Jadi yang tidak ada e-katalog baru dilelang oleh ULP, itu sesuai surat edaran yang kita terima. Mungkin itu sementara. Luar biasa, ini lengkap sekali Pak Kadis. Cukup lengkap, saya kira tadi sudah dijelaskan. Kalau bicara presentasi nih Pak Kadis, kira-kira dari 40 cabur kita ya, 40 cabur ini 47 cabur. Ada berapa venues kira-kira yang sudah selesai, lalu yang belum apa saja, dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga ada second line atau cadangan lah ya, tempat untuk yang lainnya. Yang paling sangat belum, misalkan ada beberapa venue apa kayak seperti Panahan, apakah sudah clear atau belum, itu nanti bisa dijelaskan. Lalu kalau tidak salah ada alat tanding yang memang harus diimpor ya Pak Kadis ya. Nah ini bagaimana rencana terkait dengan apakah butuh waktu yang cukup sangat lama kan impor untuk alat tanding beberapa cabur? Silakan Pak Kadis. Iya, yang belum selesai dan belum nol itu ada. Namun demikian kayak squash dari proses lelang yang nanti akan dilaksanakan oleh Dinas Perkem itu memang, tapi di modelnya kita siapkan. Nah, memang modelnya ada squashnya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita siap sebetulnya. Ada yang nol bukan berarti tidak bisa, misalnya bola tangan. Bola tangan ini kita akan dilakukan di Cipete dan mulai besok sudah kita gelar, karena itu hanya pasir dari Batam digelar. Saya pikir bukan sampai bulanan ya. Jadi yang nol itu bukan berarti nggak bisa, sangat bisa. Namun kita harus taat ajas. Lahannya memang tidak banyak di Kota Tangerang, mendiskusikan dengan yang punya lahan. Kemarin alhamdulillah sudah selesai dengan Banjarwijaya, maka menembak indoor maupun outdoor hari ini tadi bersama Pak Wakil Warga, belopangnya sudah mulai dipasang dan bola tangannya pun di situ dipasang. Pertanyaannya Pak, ini kan barang belum ada, apakah terpenuhi dengan mendadak? Teman-teman harus tahu bahwa perlengkapan ini bukan by custom, bukan dibuat. Ini semua ready stock sebetulnya. Ya, barang kalau hari ini beli juga barang ada gitu sebetulnya. Maka moga-moga yang terpilih, yang menang maupun PL-nya memang orang-orang yang bertanggung jawab, punya integritas. Jangan sampai karena keinginan memenangkan akhirnya tidak bertanggung jawab. Sejatinya barang ini ada. Ya, bukan impor itu di negara lain yang di sini tidak ada. Seluruhnya sebetulnya hampir 90% itu ada di Indonesia. Ya, moga-moga hal yang kecil. Misalnya clubbing benar. Clubbing udah menang lelangnya sudah benar, walaupun cadangannya ada di lapangan namanya ini mungkin tinggal menyempurnakan, tapi kita ingin sempurna, maka clubbing di green leg.
Memang ada bagian yang harus impor memang benar, tapi kita akan usaha maksimal mendorong pemenang untuk mampu menyelesaikan setelah bertanggung. Berani ikut lelang tentunya harus bertanggung jawab dengan itu. Ini penting sekali, dan kami tidak segan-segan bagi pemborong yang tidak punya integritas, pada harinya tidak memenuhi apa yang sudah dimenangkan. Misalnya prosentase dia hanya memenuhi 95%, 5%-nya tidak mampu diadakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, izinkan kami dengan rekomendasi inspektor akan mengajukan blacklist untuk perusahaan tersebut. Tegas sekali dari Pak Ya. Kadis ya. Jadi hampir keseluruhan sebetulnya sudah rapi dan sudah siap Pak Kadis Ya, ya. siap. Kalaupun yang belum juga sudah ada disiapkan cadangan lah atau nanti tempat lain yang sudah disiapkan. Nah terus Pak Kadis ini terkait dengan seperti yang Pak Kadis tadi sampaikan, wasit harus menginap di mana, terus para atlet harus menginap di mana nanti. Nah ini teknisnya nanti sudah disiapkan, apakah hotel yang ada di Kota Tangerang sudah siap menampung atau belum? Silakan Pak Kadis. Ya, ini terima kasih. Ini saya mendorong seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk menjadi tuan rumah yang baik. Sejatinya 7 kota kabupaten sudah booking hotel di Kota Tangerang hari ini. Maka besok kalau 20 November teman-teman nyari hotel kayaknya rada penuh di Kota Tangerang. Bahkan kami rada ketinggalan Kota Tangerang. Dikiranya 3 bulan yang lalu itu kota yang lain pasif gitu nunggu kita. Ternyata ada salah satu hotel kita datang, Pak saya sudah di booking. Ternyata saudara tua saya kabupaten sudah booking. Saya ke hotel yang satunya, oh ternyata Kota Cilegon udah booking. Ini luar biasa. Maka kalau dibilang ini siap, kota kabupaten lain sudah dalam keadaan siap, maka kita kota siap. Bahkan untuk atlet kita karena 1.500, maka tidak satu hotel, kemungkinan ada 3 hotel yang kita akan support, dan kita usahakan memang atlet itu bertanding dekat dengan hotelnya supaya tidak berjauhan. Kalaupun suka nggak suka ada venue, misalnya kriket itu ada di Karangtengah, softball ada di Cemara, jadi ada beberapa venue yang memang rada jauh. Misalnya besok ada bola tangan indoor putra putrinya ada di Fitri Karangtengah, itu juga cukup, tapi memang tempat untuk representatif yang skala nasional kualitasnya memang ada di situ, maka kita arahkan di situ. Tidak bisa sebuah venue ada di jantung kota Kecamatan Tangerang, tidak, ada beberapa kecamatan kayak angkat berat, angkat besi ada juga di Gor Neglasari. Namun demikian hari ini juga sesuai arahan Bapak Wali Kota di beberapa mall untuk venue. Maksudnya apa? Untuk daya ungkit ekonomi. Moga-moga mallnya menjadi ramai, kan karena supporternya butuh minum. Nah, ini jadi ramai, ekonomi berjalan. Kan begitu mendorong ekonomi juga. Baik, Pak Kadis, selanjutnya mungkin terkait dengan prestasi atlet nanti. Kota Tangerang sendiri sudah mentargetkan untuk, karena tuan rumah biasanya pengennya jadi juara umum ya Pak Kadis. Tapi mungkin untuk realistis dari 47 cabur ini apa kira-kira yang diunggulkan dari atlet-atlet Kota Tangerang? Silakan. Iya, sejatinya saya kebetulan jadi Kadispora itu sebelumnya ketua cabur, sehingga ketua cabur tinju Pertina, sehingga apa sih, mohon maaf kekurangannya apa, saya sudah mengalami sekian tahun, sebetulnya titik mana yang harus diperhatikan. Maka bicara target, memang sebagai panitia besar kebetulan Kota Tangerang menjadi tuan rumah, targetnya adalah sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, sukses kita juara umum. Ya nggak menjadi sebuah masalah kita tuan rumah untuk juara umum. Dan memang beberapa cabur sudah menunjukkan kelasnya berkualitas. Kami dalam rangka mempersiapkan bersama KONI Kota Tangerang, maka ada tes fisik secara sains, secara ilmiah, kita koordinasi dengan UMJ bermitra. Kita mengadakan tryout. Dengan tryout kita tahu perkembangan atlet-atlet kita. Jadi target itu tidak boleh target hanya di bawah tangan, tapi memang secara data real kita punya, insya Allah untuk juara umum bukan mimpi. Namun demikian doa
seluruh masyarakat kota Tangerang jadi penting. Kalau kita lihat di ground sebelah itu bola lagi main, sejatinya atlet kita Porprov yang sedang latihan dan kemarin mampu menahan imbang divisi 2 punyanya Atta Halilintar. Ini membuktikan atlet kita Porprov bisa mampu menahan Liga 2. Ini kan keren banget. Nah, ini satu bukti. Dan ada beberapa cabur yang saya yakin sekali besok sabu bersih. Ya, karena sudah tes case di beberapa tempat, oh ini pasti sabu bersih. Dan ada beberapa memang harus kita update benar, ada yang perlu kita dorong benar. Namun demikian, mungkin 1-2, nah, kalau merujuk apa yang disampaikan Pak Wali Kota, nggak ada target cuma separuh, 70 nggak, 100% semua. Nah, kan harus punya semangat bahwa atlet yang kita pertarungkan benar-benar siap juara. Ya, itu yang diarahkan Pak Wali Kota. Siap Pak. Keren nih, juara umum jadi Iya. sukses penyelenggaraan, Sukses sukses administrasi dan jadi juara umum juga. Iya. Sukses prestasinya. Terus Pak Kadis, ini terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan pembukaan nanti. Sepertinya ada kejutan-kejutan nanti yang disiapkan oleh tuan rumah ini untuk menyiapkan pembukaan yang akan super mewah mungkin nanti. Silakan Pak Kadis. Ya, sahabat, saya ke Kadispora ini seizin dengan Pak Wali Kota mendukung apa yang menjadi visi Wali Kota. Bagaimana Kota Tangerang ini sportainment, sport tourism, sport science menjadi sport industri. Jadi ini poin yang harus kita garap. Bagaimana ekonomi menjadi terangkat, menjadi daya ungkit ekonomi melalui olahraga. Sahabat, kemarin kita suratin memang tidak juara, enggak menang. Namun kita memfasilitasi 10 hari dengan lapangan benteng, cakupan hotel di kota Tangerang penuh. Makannya di sini, beli pakaian di sini, beli oleh-oleh di sini. Kita hanya gratisin lapangan benteng. Ini keren. Kita tidak punya pulau, tidak punya pantai, tidak punya candi, tidak punya fosil yang dipamerkan. Tapi dengan olahraga yang menjadi tanggung jawab kami ingin ini menjadi sport tourism, sportainment, melangkah lagi bersama saya dan menjadi sport industry. Maka kalau pembukaan besok itu bukan karena ini menjadi sportainment. Insya Allah kejutan-kejutan ini kita buat, tapi jangan nunggu besok sampai tanggal 20 November, karena tanggal 2 besok kami akan membuat suasana meriah 50 hari menjelang digelarnya Porprov. Besok akan diselenggarakan di depan pusat pemerintahan Kota Tangerang, menyatakan mendeklar kita sebagai tuan rumah siap menjadi tuan rumah untuk ajang yang paling besar selama Provinsi Banten berdiri, karena inilah cabur terbesar, 47 cabur terlibat dalam pertandingan Porprov. Luar biasa, sportainment, sport tourism ini yang baru di Kota Tangerang betul Pak Kadis. Dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Jadi besok tanggal 2 itu ada countdown ya. Untuk hitung mundur lah ya. Hitung mundur tanggal 2 besok persis tanggal 50 hari menjelang ya. Ini juga sebetulnya Om Ade ini jauh kritikan Om Ade di beberapa medsos. Karena Kadispora harus dievaluasi, benar juga. Tapi sebagai orang birokrat, saya orang yang tidak baperan. Kritiklah saya kalau kami tidak profesional di tempat kerjanya, itu penting sekali. Saya menempatkan birokrat, kata orang birokrat memang kalau dihina sedikit jangan baper, biasa. Setahu saya sekarang tanggal merah sudah saya hijaukan semua. Maka secara profesional sebagai Kadispora, saya secara moral dan institusi siap bertanggung jawab dan siap dievaluasi mana pekerjaan saya yang tidak bisa saya kerjakan secara profesional. Nah ini penting. Kritikan Om Ade penting buat saya untuk meluruskan, menguatkan semangat untuk bekerja secara profesional. Tapi jangan tebang pilih gitu. Kalau nggak dikritik nggak duduk begini. Jadi ini teman-teman perlu ketahui, ini Pak Kadis ini kepala dinas yang sangat aktif di media sosial. Bahkan followernya sudah hampir 30, lebih lah, 30.000 lebih.
Jadi masih 27.000 lah selisih dengan saya. Sekarang saya udah 57.000. Oh iya sih. Jadi masih selisih. Tapi dari seluruh kadis sih paling aktif Pak Kadis Pora ini, dan paling banyak followernya ini. Jadi luar biasa. Nah ini Pak Kadis yang terakhir, mungkin ada pesan buat para atlet, buat cabur, dan buat para tamu nanti yang akan hadir, kira-kira nanti apa saja yang harus disampaikan? Ya, terima kasih ini untuk saudara-saudara kita atlet dari cabur, termasuk untuk Kota Tangerang, 8 kota kabupaten. Kita juga ada volunteer. Volunteer ini punya tugas 5 tugas. Ini anak-anak kita dari Pramuka Garuda yang kemarin sudah kita seleksi menjadi sekitar 100 untuk kita tempel setiap venue. Ini satu, mengarahkan atlet dari penginapan ke venue, karena ada juga satu atlet itu beberapa venue, misalnya sepeda itu venue-nya nggak satu, 3 tempat, motor pun demikian. Bisa jadi hotelnya tidak ada yang satu, kan 8 kota kabupaten hotelnya berbeda-beda. Inilah perlu dikoordinasikan, menyampaikan informasi dari venue, dari penginapan ke venue. Yang kedua, volunteer ini mampu menyampaikan informasi update tentang pendapatan medali, ini dari second line dari panitia. Yang kedua adalah menyampaikan kalau terjadi atlet terjadi sesuatu, terutama adalah atlet bela diri. Ini penting untuk bisa cepat kita mengatasi, walaupun beberapa titik yang memang riskan ada potensi kecelakaan, termasuk sepeda yang karena ada di pinggir mukrevat, motor, bela diri, itu ada ambulan yang kita siapkan. Yang ketiga, memberikan informasi cepat bila ada venue yang ada gangguan. Bisa gangguan itu macam-macam. Ini besok musim hujan, bisa saja bocor, bisa saja kemacetan, bisa saja apa yang harus kita lakukan melalui panitia besar maupun pelaksana di lapangan. Yang kelima, nggak kalah pentingnya, volunteer kita didik untuk mampu memberikan informasi cepat kepada siapa? Kepada tamu-tamu kita tercinta. Pak, kalau mau hangout yang murah di mana? Oh, Pasar Lama. Makanan khas Tangerang mana? Oh, laksa di mana? Dia akan terus. Pak, kalau saya pengen ngadem aja tapi nggak bayar, oh di Taman Gajah, ada taman-taman yang lain. Pak, saya pengen olahraga kecil yang stadionnya nggak bayar tapi representatif, ada 2 tempat jogging, apa nama Jani maupun Penteng Ribut. Jadi ini anak-anak ini kita, adik-adik kita ini kita kali dengan sungguh-sungguh pengetahuan sederhana tentang Kota Tangerang. Terus pesan kami kepada khususnya atlet dan pelatih office Kota Tangerang, saatnya kita mampu menunjukkan bahwa kita mampu memberikan yang terbaik buat Kota Tangerang. Hari ini olahraga penghargaannya sangat khusus untuk olahraga. Jadi kalau putra putrinya Bapak ada atlet, supportlah baik. Kalau dulu hanya olahraga itu hanya untuk sehat saja, hari ini olahraga prestasinya sudah dihargai, ada reward pekerjaan, ada reward tentang hadiah. Jadi tidak mungkin kalau Bapak punya putra putri kok mendapatkan emas pon, nyari pekerjaan susah, tidak ada lagi. Itu ingat, langsung kita jawab. Nggak mungkin putra putri ibu besok korprop dapat emas kok pulang nggak bawa duit. Kami bocorin ya, moga-moga nggak kurang dari 30 juta untuk dapat emas. Ya, ini adalah satu penghargaan, rewardnya sudah ada. Penghargaan yang untuk orang prestasi olahraga itu jelas saja di Akabri, di Akpol, di ASN. Seperti kita clubbing kita yang Panjat Tebing yang kemarin SEA Games langsung dapat ASN juga di pusat. Ini membuktikan bahwa atlet sudah mendapatkan tempat, mendapatkan jalannya untuknya. Tinggal kita semua mampu membuktikan sungguh-sungguh yang terbaik. Bahkan kalau kemarin heboh anak yang sudah prestasi SMP masuk SMA, ini saudara saya wartawan ada juga ini, Mr. Abdul, wah anak saya
Akhirnya saya harus turun tangan karena SMA kan memang domainnya provinsi Om, jadi bukan kota, sehingga harus saya komunikasi efektif. Dan alhamdulillah seluruh atlet yang kemarin Popda dapat emas akhirnya bisa masuk SMA favorit yang dia inginkan. Ini bukti bahwa memang atlet sudah mendapatkan Keren. Terima kasih ini Pak Kadis sudah menjabarkan pesan terhadap para atlet. Jadi sekali lagi ini atlet-atlet nggak usah khawatir, ada bonus, ada tadi prestasi yang diukir nanti akan menjanjikan lah tentunya. Pada satunya tadi climbing kita sudah juara nasional, sekarang sudah menjadi SEA Games bahkan ya kemarin itu. Jadi ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan cabur dan para atlet menjadi tergugah juga semakin bersemangat untuk meraih prestasi besok di Porprov yang ke-6. Ada tambahan lagi Om. Silakan Pak Kadis. Ini yang pembeda. Kemarin Popda kita mengasuransikan tentang kecelakaan atlet, asuransi ketenaga kerjaan untuk Popda. Dan hari ini untuk Porprov besok seluruh atlet dan pelatih pemerintah daerah bentuk kecintaannya kepada atlet seluruhnya diasuransikan dalam sebulan. Jadi kalau terjadi apa-apa atlet diprotek dengan asuransi. Jadi kalau jebur nanti sepedaan di Kalimokop udah pasti diasuransikan. Jadinya ya Kalimokop mah nggak sakit, cuma hitam doang. Sama sepeda-sepedanya ya. Ya, luar biasa ini jadi kejutan lagi di Porprov yang ke-6 besok kita ada asuransi. Jadi seluruh atlet sudah diasuransikan full nanti selama 30 Iya, hari. iya. Pelatihnya juga. Pelatihnya juga seluruhnya mungkin. Nanti termasuk seluruh cabur lah, Iya, seluruh cabur. ya tentunya. Ini yang bikin iri daerah lain. Official enggak ya? Official sama pelatih, asisten Sama pelatih. pelatih dan asisten. Baik, terima kasih Pak Kadis ini Ya. sudah meluangkan waktu. Teman-teman, hari ini kita sedang duduk di Stadion Benteng Rifon. Ini luar biasa, sekarang sudah keren, sudah banyak kemajuan dan warna-warni tentu saja. Dan nanti kita akan lihat pemandangan di lapangan sana. Dan ini bagian dari kesiapan Kota Tangerang dalam rangka menyambut Porprov yang ke-6 Provinsi Banten. Mudah-mudahan Porprov besok berjalan dengan sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses prestasi seperti yang Pak Kadis sampaikan. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Sukses selalu dan mudah-mudahan kita ketemu lagi tanggal 2 Oktober Siap. besok ya. Iya. Untuk countdown 50 hari menjelang Porprov di Puspem Kota Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.